KTP kakaknya mana? Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Ya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Berharap banget nih masyarakat Indonesia tuh belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah-udah. Kan Indonesia tuh udah ditipu, udah berkali-kali dirugikan oleh dukun-dukun berkedok agama. Salah satu kasus yang terkenal adalah dulu kasusnya UGB, ya. Ketika menipu dan ada korbannya yang mengaku dicabuli. Nah, itu kan UGB berkedoknya juga rendah hati. Ketika ada korbannya yang bersuara, dituduhnya dia fitnah. Ketika ada korban yang bersuara, dituduhnya dia menjelek-jelekan. And then, ketika beneran terbukti nipu, kan kasihan, baru muncul tuh ya. Ini semoga uang saya dibalikin, saya ketipu 8 juta, saya ketipu berapa juta. Terus juga ada kasus Dimas Kanjeng yang ngeluarin uang dari belakang punggung, yang uangnya taruh di sini nih, ya, pergelangan tangan. Nah, itu kan berkedok agama juga, berkedoknya wali, berkedoknya karomah dan sebagainya. Itu berkedoknya rendah hati, nggak mungkin dia bohong, awalnya gitu. Ketika ada korban yang bersuara dituduhnya fitnah, sama aja sebenarnya. Modus-modusnya tuh sama aja, ya. Tapi anehnya tuh ketika ada orang baru lagi yang mainin trik receh berkedok agama dipercaya, ya. Nah itu gue berharap sih masyarakat Indonesia bisa belajar dari pengalaman yang udah-udah gitu loh. Ini gue anggap masyarakat Indonesia keluarga gue sendiri. Jadi kalau gue ngeliat kayak gitu, aduh, sedih banget. Tapi denger-dengar sih UGB sekarang udah tobat ya. Tapi ya nggak tahu, gue juga belum pernah berkomunikasi. Ya gue doakan sih semoga beneran udah tobat dan bisa membantu untuk membongkar penipuan-penipuan yang seperti dia dulu lakukan, yang berkedok agama seperti itu. Saya sih netral sebenarnya. Menurut saya yang ribet itu Bang Marcel, gitu katanya. Harus kontak admin lah buat persetujuan. Kalau emang ngerasa itu nipu, harusnya datengin aja padepokannya. Bro, ini negara hukum. Jadi perlu dibedain nih antara berani dan bodoh. Kalau berani itu ya kayak gitu. Kita atur jadwal pertemuan, kapan dan di mana, pastikan datang, itu berani namanya. Tapi kalau bodoh, asal datang aja nih ke rumah orang, ke padepokan orang. Kalau asal datang aja, nanti ujung-ujungnya bisa dijatuhkan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik karena tidak mendapatkan setuju dari si padepokan atau si rumah tersebut. Makanya ketika mau mendatangi seseorang di ilmu merah itu kan nggak settingan-settingan kayak channel-channel yang tarung saksi sama dukun ya. Makanya semuanya ada surat perjanjiannya sebelum pertemuan gitu. Tiba-tiba ada nih video dan nomor admin gue tuh di chat sama nomor nggak dikenal. Ini gue play videonya di bagian dia mengizinkan. Jadi ini sebagai bukti perizinan dia untuk didatangi ya. Dengar sendiri ya, bahwa bersedia nih didatangi. Terus katanya di luar sana beraninya memfitnah. Kalau memang ilmu merah memfitnah dan tidak sesuai realita, silahkan datang ke sini nih, ya. Buat jadwal pembuktian dong, jangan malah ngomong di YouTube. Atau beraninya emang ngomong di YouTube doang. Datang pembuktian, buktiin ilmu lu beneran pakai ilmu goib. Kalau beneran, gue tutup channel ini. Pembuktian dari sana loh.
Di sana kan menuduh saya melakukan penipuan. Saya minta buktinya. Kalau dia bisa membuktikan, saya buktikan. Saya bukan hanya sekedar tutup channel. Saya siap dipenjara. Kayak gitu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian marwah desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan, mari kita tabayun padepokan multi padepokan Pak Lurah multi warga dalam desa ini untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Dan di sini saya akan menyampaikan bahwa saya akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang ada di negara kita. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Yang pertama, dari dampaknya kejadian kerusuhan yang terjadi di Padepokan ini berawal dari opini seseorang yang mengatakan bahwa Padepokan melakukan penipuan. Oleh sebab itu, saya mengambil sebuah tindakan yang harus saya lakukan sebagai warga negara. Yang pertama, ketika ada seseorang yang mempunyai channel YouTube katanya adalah edukasi. Saya sangat mendukung sekali ketika ada seseorang yang mempunyai konten kreator YouTube edukasi, membongkar perdukunan. Karena saya sendiri basicnya ialah, gimana saya bisa diam dulu? Saya sangat mendukung sekali siapapun yang melakukan edukasi untuk membongkar perdukunan, siapapun itu. Termasuk saya sendiri juga membongkar perdukunan dukun-dukun yang merugikan masyarakat, termasuk dukun santet, dukun penggandaan uang, dukun pencabulan dan lain sebagainya. Saya pun juga sama di bidang itu dan saya sangat mendukung itu. Tetapi ketika ada seseorang yang mengatakan edukasi, tetapi di dalam videonya menuduh seseorang, menyebutkan nama seseorang, maka orang itu harus bisa membuktikan. Ketika tidak bisa membuktikan, hanya menuduh saja, pada akhirnya menjadi opini yang tidak baik untuk kami. Kami diamkan, tetapi lama-kelamaan ini menjadi opini di masyarakat yang buruk terhadap Padepokan, sehingga terjadi kericuhan, terjadi keributan, dan terjadi perusakan di Padepokan akibat dari opini orang ini. Melaporkan akun media sosial Instagram yang bernama Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Jadi ada dua akun yang kita laporkan, akun Instagram dan akun Facebook. Marcel Radival dan Marcel Radival 1 dan Marcel Radival dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 2 tahun. Jadi beredar video di TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook yang dilakukan yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah yang menghina profesi dukun. Jadi akhirnya mengundang reaksi para dukun, sehingga para dukun itu mengambil sikap dan melaporkan saudara pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang disinggung Marcel di akun itu? Marcel telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa dukun itu profesinya adalah sebagai penipu dan cabul, pelaku pencabulan. Maka di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Nah, dukun ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. KUHP kita yang lama tidak mengatur. Maka di dalam KUHP yang baru pasal 250, 252 kalau saya tidak salah. Dulu pertamanya dirumuskan itu ancamannya 5 tahun, Mas Kakak.
kemudian berubah menjadi 1,5 tahun, terakhir yang sudah semuanya itu dimasukkan untuk dibahas dan dirapatkan di DPR, itu saya lihat di ayat 1 itu ancamannya itu 3 tahun, Mas. Jadi setiap orang yang mengaku bisa santet, bisa menjadi dukun, bisa mengambil barang-barang atau melakukan hal-hal gaib, itu diancam dengan pidana 3 tahun penjara. Atau denda kategori 4. Kategori 4 di dalam KUHP yang baru itu 200 juta rupiah. Kemudian di dalam ayat 2-nya dikatakan, bagi mereka yang mengaku sebagai dukun, bisa santet dan lain sebagainya, melakukan hal-hal gaib, itu ancamannya ditambah 1/3 apabila itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Jadi kayak mereka yang kemudian datang, mengobati, menerima uang dan lain sebagainya, itu ditambah 1/3. Jadi ditambah 1 tahun, total ancaman pidananya menjadi 4 tahun. Jadi nanti setelah masalah Marcel ini selesai dan KUHP yang baru itu sudah disahkan, maka tidak ada orang lagi yang akan berani untuk menampilkan dirinya sebagai dukun di dalam Instagram, di dalam TikTok, di dalam YouTube. Karena begitu mereka menampilkan dirinya sebagai seorang dukun, kena pasal itu. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa pemerintah memasukkan pasal itu? Begini, kalau ada orang di daerah pedesaan, di daerah kampung, tiba-tiba dia sakit, tanpa sebab apapun meninggal dunia, kadangkala masyarakat ini nganggap, oh gara-gara si Anu itu, dia kan dukun itu, jangan-jangan disantet sama si dia. Karena tidak ada pasalnya, ketentuan hukum, masyarakat bisa datang bakar rumahnya dia, bunuh dia, usir dia dari kampung. Akibatnya apa? Justru masyarakat ini yang kena pidananya. Dan terjadi kekacauan di dalam sistem kita hidup dalam masyarakat. Untuk menghindari inilah, maka kemudian pemerintah membuat pasal ini sehingga tidak terjadi kekacauan. Supaya kalau masyarakat ada yang merasa dirugikan, mereka bisa langsung lapor pada polisi. Dan tidak ada orang lagi yang menggunakan tipu muslihat melalui perdukunan. Oke ya, jadi mendapatkan uang, bayaran dan lain sebagainya. Hanya bisa diterapkan 378. Tapi besok Anda mengaku dukun, Anda kena pasalnya. Nah, sekarang kita balik kepada saudara Marcel. Apakah Marcel ini bisa dilaporkan dengan pencemaran nama baik? Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya tidak salah nomor 50, maka ketentuan pencemaran nama baik yang diatur di dalam Undang-Undang IT, itu dia menganut asas yang diatur di dalam pasal 310. Pasal 310 ini bahaya, Mas Kakak. Ketika saya menyatakan sesuatu kepada seseorang saja dan orang itu merasa bahwa dirinya nama baiknya tercemar, saya masuk penjara. Nanti biar dijelaskan Pak Bernard. Sehingga kemudian apa? Pasal 27 ayat 3 ini menjadi pasal karet. Saya benci Anda ngomong salah tentang saya bisa dimasukkan penjara. Pemerintah menyadari ini. Aparatur penegak hukum menyadari ini. Mereka duduk bersama, sepakat. Dibuatlah kesepakatan bersama atau MOU. Nomornya 229 dan 154. Tahunnya 2021. Ada 5 poin yang disampaikan tentang hal-hal yang tidak dapat disebut pencemaran nama baik pasal 27 dan tentang hal-hal apa yang masuk pencemaran nama baik tapi harus diterapkan pasal yang ringan. Jadi di sana dikatakan khusus yang perkaranya Marcel. Ini dikatakan di dalam poin, kalau saya tidak salah, poin yang ketiga. Segala sesuatu yang disampaikan kepada publik merupakan hasil evaluasi. Berarti kalau orang ini melakukan evaluasi, Marcel ini kan melakukan evaluasi. Ya, tidak kena. Dia teliti. Ini kalau di dalam sulap dengan cara seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Maka apa yang dilakukan itu pasti bohong. Makanya saya datang, ayo kita tunjukkan bersama-sama, buktikan. Kalau Anda bisa meyakinkan saya juga akan ngomong kepada masyarakat ini benar. Hasil evaluasi. Yang kedua hasil pendapat. Pendapat ini kan pasti didasarkan juga dari hasil evaluasi. Setelah dia turun dan kemudian mereka tidak berani menerima tantangannya, tidak dapat membuktikan secara baik dan benar, maka yang terjadi kemudian adalah apa? Dia menyampaikan pendapatnya. Ini tidak benar berarti.
Yang ketiga adalah tentang sesuatu yang nyata atau fakta. Bahwa ini ternyata hanya bohong, tidak benar. Kalau itu fakta, pasal 27 ayat 3 tidak bisa berlaku. Terhadap si Marcel. Belum lagi di dalam poin yang kelima dikatakan, untuk kasus pencemaran nama baik, penyidik wajib menitik beratkan kepada niat daripada si pelaku. Jadi bukan dilihat daripada pendapatnya orang yang dicemarkan nama baiknya, tetapi ditanyakan kepada niat pelaku. Nah ini loh. Kalau niat pelaku itu adalah dalam rangka menjaga agar jangan sampai masyarakat ditipu dan dibohongi, bukan dalam rangka untuk menghancurkan sebuah pekerjaan perdukunan seseorang atau organisasi, dia tidak bisa dipidana. Ini sudah MOU. Jadi titik beratnya itu adalah niat daripada si pelaku, bukan apa yang dirasakan oleh si korban. Penjelasan Pak Yosef sudah sangat betul, tetapi yang paling penting sebenarnya ada satu poin, bahwa si siapa merah? Pesulap merah ini hendak membuka trik-trik bohong yang selama ini dipakai oleh para dukun. Dan sebenarnya dengan membuka trik itu ternyata kita baru buka mata. Apa yang mereka lakukan sebenarnya penipuan itu. Jadi sebenarnya yang salah mereka justru kelompok dukun. Kalau mau diproses secara hukum kena juga.